Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Senin 19 Agustus 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Komandan, saya ambil alih. Seluruhnya siap! Dan Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. kepada Inspektur upacara, hormat! Dan Laporan Komandan upacara. lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-79 tanggal 19 Agustus tahun 2024. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan dari para penjajah, mengenang para syuhada, mari kita menghening cipta. Hening cipta, mulai. Hening cipta selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Visi Mahkamah Agung. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misi Mahkamah Agung. Pertama, menjaga kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mulia Bapak Ibu dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang saya muliakan Pak Panitra, Bu Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya muliakan Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, para kabak di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para panitra, para kasub, para panmut panitra, dan seluruhnya jajaran peradilan, dan secara khusus yang saya hormati Ketua Dharma Yukti Daerah Dharma Yukti Karini Sulawesi Tenggara, cabang dan seluruh pengurus serta anggota, dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, hari yang berbahagia di jajaran peradilan, Mahkamah Agung dan Satker seluruh di bawah Mahkamah Agung. Kita bisa merayakan hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-79. Saudara-saudara semuanya, izinkan saya untuk membacakan pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari ini yang telah dikirimkan ke seluruh Satker, dari mulai Miangas sampai Rote, sampai Aceh dan sampai Papua. Isi pidatonya sama, adalah sebagaimana telah dikirimkan dan akan saya bacakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Peringatan ulang tahun ini bukan hanya sekedar prosesi seremonial yang setiap tahun kita laksanakan, namun momentum peringatan ulang tahun ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi dan merefleksikan kembali apa saja yang telah
kita lakukan selama setahun ke belakang, dan apa rencana ke depan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Tahun 2024 ini adalah tahun terakhir bagi saya sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk menyampaikan sambutan peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung. Karena pada bulan November yang akan datang, saya akan memasuki masa purna bakti. Kita telah lalui bersama berbagai macam tantangan dan ujian. Namun pada setiap langkah yang kita ambil telah mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada tujuan kita bersama yang kita cita-citakan. Setiap kesulitan bukanlah penghalang, melainkan sebagai ujian untuk menempa pribadi kita menjadi lebih kuat, lebih arif, dan lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Tekad dan semangat kebersamaan yang kita miliki, kita telah mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjaga kepercayaan publik dengan melakukan berbagai langkah strategis dan berkelanjutan. Semua itu semata-mata adalah wujud dari kecintaan kita kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan sebagai tempat kita bernaung, mencurahkan segala dedikasi demi terwujudnya lembaga peradilan yang bersih, beribawa, serta menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai, peringatan ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung ini mengusung tema Peradilan Tangguh Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara, karena fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara. Tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparaturnya. Saya ulangi dan camkan baik-baik. Tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparaturnya. Tanpa adanya aspek integritas dan profesionalitas, maka sistem penegakan hukum akan menjadi lemah, dan niscaya lembaga peradilan umum pun akan menjadi rapuh. Perkembangan zaman dewasa ini telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak hanya sekedar mengharapkan penegakan hukum yang adil, tetapi dibutuhkan juga adanya transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses berperkara. Kemajuan teknologi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengetahui setiap tahapan dan proses berperkara. Hal ini menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap dinamika perkembangan zaman yang terjadi, kita sudah melakukan berbagai inovasi yang mendorong terjadinya perubahan secara signifikan bagi sistem peradilan kita. Salah satu pencapaian terbesar yang telah kita lakukan adalah penerapan sistem peradilan secara elektronik berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan. Digitalisasi dalam proses penanganan perkara telah berjalan untuk semua tingkat pemeriksaan, sejak terhubungnya aplikasi SIPP di tingkat banding dan di tingkat pertama dengan aplikasi Siap di Mahkamah Agung sejak tanggal 1 Mei tahun 2024. Semua upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-court. Selain itu, sistem peradilan elektronik yang berlaku saat ini juga telah mencakup untuk semua jenis perkara di 4 lingkungan peradilan,
sehingga sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2010 hingga 2035 telah mampu kita wujudkan. Harus kita akui bahwa percepatan proses migrasi dari peradilan konvensional ke peradilan elektronik pada awalnya dipengaruhi oleh munculnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Namun, keberlanjutan atas penerapan sistem peradilan elektronik tersebut adalah wujud dari tekad komitmen kita bersama. Tanpa adanya semangat dan tekad yang kuat dari segenap aparatur yang ada di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, maka mustahil itu semua dapat kita lakukan. Sistem peradilan modern yang kita bangun selama ini bukan hanya saja mendorong pergeseran terhadap pola kerja di lingkungan badan peradilan, namun telah mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Melalui aplikasi e-Berpadu yang kita miliki, semua proses administrasi dalam penanganan perkara pidana dari sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan sudah dapat dijalankan secara elektronik. Di bidang kesekretariatan, kita juga sudah mengembangkan berbagai inovasi yang dapat mendorong kinerja aparatur, baik di Mahkamah Agung maupun di Satuan Kerja Pengadilan. Kita telah berhasil mempertahankan WTP wajar tanpa pengecualian hingga 12 kali secara berturut-turut dan mampu menyelesaikan 100% dari laporan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, banyak juga prestasi membanggakan lainnya yang berhasil kita raih sebagai sebuah perjuangan keras yang kita lakukan bersama. Namun, di balik semua prestasi dan capaian tersebut, tentunya saya menyadari bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya percaya bahwa Ketua Mahkamah Agung nanti yang terpilih akan terus melanjutkan perjuangan ini dengan semangat yang sama. Kita sudah jauh melangkah. Apa yang telah kita bangun selama ini dengan segala jerih payah dan perjuangan harus terus kita lanjutkan. Karena perputaran waktu tidak akan pernah berhenti dan perubahan zaman tidak akan pernah memberikan kita toleransi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita selain harus menjadi bagian dari setiap perubahan yang terjadi, atau kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai, bersamaan dengan ulang tahun ke-79, setelah upacara ini Mahkamah Agung juga akan meluncurkan beberapa aplikasi baru hasil buah karya dari putra-putri terbaik Mahkamah Agung, yaitu yang pertama, aplikasi PMA atau SIAP, terintegrasi dengan fitur Smart Majelis. 2. Aplikasi e-court, upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. 3. Aplikasi deteksi dini atau Early Detection. 4. Aplikasi JDIH versi mobile. Dan yang kelima, aplikasi Diktum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan ulang tahun kali ini juga menggelar rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Mahkamah Agung ke-79, antara lain penyerahan anugerah Mahkamah Agung dan pengumuman pemenang lomba foto peradilan. Selain itu akan dilaksanakan juga pemutaran official trailer film yang berjudul Sang Pengadil. Jadi saudara-saudara, nanti saya minta semua nonton bersama-sama, karena Ketua Mahkamah Agung juga akan nonton bersama-sama dengan kita. Mereka di Mahkamah Agung dan seluruh warga pengadilan di seluruh Indonesia akan nonton film Sang Pengadil. Saya lanjutkan, yaitu film bioskop pertama di Indonesia yang bertemakan tentang profesi hakim dan dunia peradilan. Film ini akan mulai tayang di bioskop di seluruh Indonesia dan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada bulan Oktober 2024 mendatang.
Semua rangkaian yang kita laksanakan ini semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan harapan ke depannya, kita akan dijauhkan dari segala macam cobaan dan musibah yang dapat mengganggu Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, para Direktur Jenderal dari 4 lingkungan badan peradilan, dan para Kepala Badan Mahkamah Agung, para pimpinan hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta warga peradilan di seluruh Indonesia yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lebih baik. Dari lubuk hati yang terdalam, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, ketidaksempurnaan selama saya memimpin Mahkamah Agung. Semua itu semata-mata karena kekurangan dan keterbatasan saya sebagai manusia. Semoga Ketua Mahkamah Agung yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan nanti adalah sosok pemimpin yang amanah dan mampu memperbaiki segala kekurangan yang ada pada saat ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin berpesan kepada semua warga peradilan di seluruh Indonesia sebagai bentuk harapan untuk masa depan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lebih baik. Ini pesan Ketua Mahkamah Agung kepada kita semua, saudara-saudara ya. Jagalah nama baik Mahkamah Agung dan badan peradilan ini dengan segenap jiwa dan raga kita. Karena di tangan kitalah terletak kepercayaan masyarakat dan masa depan keadilan negeri ini. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita wujudkan peradilan Indonesia yang tangguh untuk masa depan Indonesia yang maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Agustus tahun 2024. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. H.M. Saripudin, SHMH. Demikian saya bacakan sambutan Ketua Mahkamah Agung kepada kita semua, dan ini adalah sambutan terakhir karena pada bulan November Ketua Mahkamah Agung akan purna bakti. Dan sebagai amanah yang terakhir kepada kita jaga badan peradilan ini dengan segenap jiwa raga kita. Saya bacakan sekali lagi yang menjadi warisan yang dititipkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada kita sebagai insan badan peradilan. Jagalah nama baik Mahkamah Agung. Jangan ada lagi hakim yang ditangkap ya di kafe, di bagaimana dan sebagainya. Dan badan peradilan ini dengan segenap jiwa dan raga kita bela nama baik Mahkamah Agung. Jangan sampai mencemari Mahkamah Agung. Jangan ada lagi ditangkap KPK. Tiap hari pemberitaan di TV bertahun-tahun membuat kita terpuruk. Karena di tangan kita lah terletak kepercayaan masyarakat dan masa depan keadilan negeri. Demikian sambutan Ketua Mahkamah Agung yang telah saya ulangi untuk membacanya poin pentingnya sebagai amanah untuk kita semua. Dan terakhir kepada saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih dari seluruh rangkaian menyambut hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-9 dan masing-masing satker di pengadilan tinggi di seluruh satker 9 termasuk di jajaran Pengadilan Negeri Kendari. Terima kasih saudara-saudara telah datang pula pada hari kemarin sebagai wujud cinta bangsa kita membangun nasionalisme dengan hadir bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi, pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Kendari, PA, dan TUN untuk ziarah sebagai penghormatan kepada jerih payah para pejuang, para syuhada mengorbankan dirinya merebut kemerdekaan dari penjajah. Tidak mungkin bangsa Amerika membangun negara kita. Kitalah membangun bangsa kita ini.
Dari sisi mana kita membangun? Kita membangun peradaban hukum yang baik. Kita adalah bagian dari negara ini. Judikatif bisa berkontribusi besar bagi bangsa ini dengan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Terima kasih kepada seluruh panitia di Pengadilan Tinggi, Pak Imam dan seluruh jajarannya, panitia, dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Pak Sapri, Pak Wakil, Pak Budi, dan seluruh hakim yang telah bersama dengan kita merayakan acara ini dengan baik. Sekali lagi pulanglah dan bekerjalah dengan baik, berprestasilah. Karena saudara tahu Mahkamah Agung tidak membeda-bedakan orang. Semua yang berprestasi akan dipromosikan. Demikian sambutan saya yang saya bacakan dan saya kombinasikan dengan singkat apa yang saya sampaikan kepada saudara semua pada pagi ini. Demikian dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang non-muslim dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, untayan puja dan syukur atas segala karunia-Mu. Kami mempanjatkan doa kemuliaan atas nama-Mu. Curahkan beribu rahmat dan kasih sayang-Mu pada diri kami, pada institusi kami, pada bangsa dan negara kami. Anugerahi berkah keberkahan atas segala pengorbanan dan keikhlasan pengabdian para pendahulu kami. Ya Allah, ya Ahad, ya Zal Jalali wal Ikram, di hari yang berbahagia ini, di usia Mahkamah Agung yang ke-79 tahun, kembali kami bersimpuh dan bermunajat kepadamu, memohon ampunan dan ridha-Mu. Berkahi selalu tempat pengabdian kami, kuatkan simpul kebatinan di antara kami, dalam bingkai dan semangat kebersamaan, bahu-membahu, menggapai cita-cita mulia, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Ya Allah, ya Ali, ya Aziz, ya Jabbar, sebagai lembaga yang lahir sejak masa kemerdekaan, telah banyak prestasi menjulang dimunculkan. Nurani hukum dan keadilan tanpa pandang bulu ditegakkan. Pelayanan prima selalu dihadirkan. Namun, di tengah ikhtiar penyempurnaan, terkadang muncul ujian yang tak terhindarkan, yang membuat kami sadar untuk saling mendoa dan menguatkan. Maka kepadamu jualah kami berlindung dan mohon keselamatan. Bimbing kalbu kami yang masih membutakan, genggam tangan kami yang bimbang di persimpangan. Tuntun langkah kami agar semangat peradilan tangguh Indonesia maju terwujudkan. Allahumma rinnal haqqa haqqa warzuqna tibah wa azinal batila batila warzuqnal jitinma'abah. Ya Allah, ya Sami, ya Ghafar, Tuhan yang maha mendengar dan maha pengampun, maafkan segala hilaf dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Hanya kepadamu kami akan kembali dan hanya kepadamu kami dihimpun. Bila tiba ajal kami, hembuskan nafas terakhir kami dalam keadaan husnul khatimah. Satukan kami dalam surgamu bersama para anbiya, para syuhada, dan orang-orang salih yang selalu istiqamah di jalanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum dibubarkan, tepuk tangan untuk Komandan Upacara. Sebagai apresiasi kita kepada Komandan Upacara seperti Kopassus.
Lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Masing-masing barisan tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Kita akan melepaskan balon gas yang akan dilepaskan oleh Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai rasa syukur atas hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-79. Silakan Yang Mulia.